adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, kembali lagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, renungan harian kita ini diambil di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Tetapi Lausa akan membacakannya pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-22. Adik-adik bisa menyimaknya di skrin HP-nya masing-masing atau juga bisa membuka Alkitabnya. Firman Tuhan berkata, "Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah." Nah, adik-adik, kisah dalam bagian perikop ini merupakan waktu di mana Daud ada dalam pelarian karena Saul. Nah, adik-adik, dalam pelarian ini ada begitu banyak orang yang Tuhan utus kepada Daud untuk membantunya, termasuk nih adik-adik, suku Saul itu sendiri. Nah, keinginan suku Benyamin untuk bergabung dengan Daud membuat Daud berjaga-jaga nih untuk menerima mereka. Jangan-jangan mereka akan menjebak Daud. Nah, adik-adik, kemudian akhirnya Daud pun bertanya kepada orang-orang Benyamin itu. Nah, kalau kita baca nih adik-adik dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh Allah menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai. Sejahtera-sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Nah, adik-adik, pada bagian firman Tuhan ini jelas bahwa orang-orang yang datang, orang-orang yang membantu Daud adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Daud benar-benar merasakan kesetiaan Tuhan justru pada saat ia melalui banyak kesulitan. Daud adalah orang pilihan Allah. Namun demikian adik-adik, Allah justru memproses Daud dengan kesulitan demi kesulitan, hidup berpindah-pindah tempat karena mau lari dari Saul, hidup dalam tekanan karena musuh-musuhnya, berkali-kali nyawanya terancam, ia pun harus berkali-kali lari dan menyembunyikan diri. Namun adik-adik, dalam setiap kesulitan yang dialami Daud, Allah menunjukkan pembelaan dan perlindungannya. Dalam pelariannya, Allah telah menggerakkan orang-orang gagah perkasa untuk datang mendukung Daud. Nah, adik-adik, Daud bisa melewati masa-masa kesulitannya karena apa? Karena Allah yang menolong dia. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan pun setia bersama-sama dengan kita, menolong kita. Tetapi juga adik-adik, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan, kita tidak akan merasa sakit, atau kita tidak perlu susah untuk belajar. Tidak adik-adik, kita tetap harus melaluinya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan setia melindungi, menjaga, menolong kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan ada di pihak kita, yang akan terus menolong kita, yang akan terus menyertai kehidupan kita. Bahkan adik-adik, kita sampai saat ini pun itu semua karena Tuhan. Maka bersyukurlah kalau kita adalah anak-anak, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk percaya dan menerima keselamatan itu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali lagi boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan juga untuk aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita. Dan sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.